Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini Bu Lia akan menjelaskan materi kita, lanjutan dari materi bab 1, yaitu ruang lingkup kewirausahaan, di mana materinya ini adalah mengenai elemen-elemen kewirausahaan dan juga motivasi berwirausaha. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada elemen-elemen kewirausahaan, di mana di sini itu ada 6 elemen. Yang pertama adalah mengembangkan rencana usaha, di mana dalam berbisnis, dalam kita melakukan sebuah usaha itu, kita perlu yang namanya mengembangkan rencana usaha kita. Yang mungkin tadinya rencana di awal itu, misalkan contohnya kita hanya ingin membuat satu toko, tetapi ternyata produk kita ini diminati oleh para konsumen ataupun masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan produk kita. Nah, dari situ kita mengembangkan rencana usahanya lagi, di mana bahwa yang tadinya kita hanya ingin memiliki satu toko, namun selanjutnya kita mengembangkan lagi. Kita mengembangkannya untuk membuka beberapa toko lagi. Mungkin yang tadinya hanya di satu kota, kita bisa menambahkan beberapa toko di lain kota. Nah, itu adalah kaitannya dengan mengembangkan rencana usaha. Jadi, kita mengembangkan lagi rencana usaha kita yang di awal. Lalu yang kedua adalah membentuk bagian sumber daya. Oke, untuk membentuk bagian sumber daya ini, kaitannya adalah dengan karyawan kita, dengan para pegawai kita, di mana pastinya yang namanya para pelanggan ataupun konsumen itu pasti mereka memiliki yang namanya kepuasan atas apa yang diberikan oleh pengusaha. Jadi ketika dia belanja di tempat kita, di usaha kita, dia merasa puas. Maka di sini kaitannya adalah dengan pelayanan, sebuah pelayanan. Jadi sumber daya kita ini harus kita bentuk untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan dan juga kenyamanan kepada para pelanggan kita ataupun para konsumen kita dari segi sumber daya yang kita miliki atau dari karyawan dan pegawai-pegawai kita. Nah, kita harus membentuk bahwa mereka itu bisa untuk memberikan pelayanan yang terbaik maupun kenyamanan terhadap para pelanggan dan konsumen kita. Lalu selanjutnya adalah berupaya untuk mendapatkan sumber daya. Nah, tentunya kalau untuk berupaya mendapatkan sumber daya, ini kaitannya itu nggak hanya sumber daya seperti uang saja ataupun mungkin manusianya. Tidak seperti itu, tetapi di sini di dalam sumber daya, di dalam sebuah wirausaha, kewirausahaan ini ada beberapa sumber daya yang memang harus kita persiapkan, harus kita miliki. Yaitu di sini ada yang namanya 6M dalam sumber daya. Ada man, yaitu manusianya sendiri, lalu ada money, yaitu uangnya, atau di sini istilahnya adalah dengan modal money di sini. Lalu ada material. Material itu biasanya adalah bahan-bahannya. Misalkan bahan kita untuk membuat produk tersebut. Lalu ada mesin itu maksudnya adalah peralatan. Lalu ada metode itu adalah cara kerjanya. Lalu ada market itu adalah pasar. Nah, jadi di sini berupaya untuk mendapatkan sumber daya adalah kaitannya dengan 6M yang tadi sudah Bu Lia sebutkan. Lalu elemen selanjutnya itu adalah menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Yang namanya kalian sebagai seorang pengusaha nantinya ataupun memiliki bisnis, berarti kan kalian ini istilahnya adalah pemimpinnya. Maka dari itu kalian harus menunjukkan sikap sebagai pemimpin dalam mengelola bisnis tersebut.
Misalkan kalian di sini sikapnya adalah harus jujur, bertanggung jawab, tegas, berani untuk mengambil resiko. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sikap sebagai seorang pemimpin. Lalu selanjutnya ada bertanggung jawab. Nah, elemen kewirausahaan ini yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Yang namanya kita sebagai pengusaha memang harus yang namanya bertanggung jawab penuh atas usaha yang akan kita jalankan atau usaha yang kita miliki. Jadi kita harus bertanggung jawab penuh. Lalu selanjutnya adalah menghindari resiko. Jadi sebaik-baik mungkin dalam melakukan usaha ataupun bisnis itu kita harus menghindari yang namanya resiko. Kalau kemarin mungkin adalah berani untuk mengambil resiko, nah di sini selain berani untuk mengambil resiko, memang mungkin itu resikonya sudah ada di depan mata dan mau nggak mau kita harus mengambil resiko tersebut, makanya kita harus memberanikan diri mengambil resiko. Namun selain itu, kita di sini elemen yang selanjutnya itu adalah kita harus bisa menghindari yang namanya sebuah resiko. Jadi sebisa mungkin kita menghindari sebuah resiko tersebut. Tetapi kalau misalkan memang resiko itu sudah ada di depan mata kita, resiko itu memang sudah terjadi, ya mau nggak mau kita harus menghadapi resiko tersebut. Kita tidak bisa menghindari resiko tersebut. Yaitu untuk di elemen-elemen kewirausahaan. Kita masuk ke motivasi berwirausaha. Kalau untuk berwirausaha ini, di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, lalu kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal. Oke, jadi keduanya ini adalah faktor-faktor yang mendorong atau menginspirasi seseorang untuk berwirausaha. Yang pertama kita masuk ke faktor internal, di mana untuk faktor internal sendiri, di sini ada beberapa faktor yang memotivasi seseorang agar menjadi seorang wirausahawan atau dia berwirausaha. Yang pertama adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Mungkin di sini dia jenuh dengan pekerjaannya, dia tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Maka di sini dia itu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Misalkan di sini adalah dia ingin berwirausaha. Keinginan yang baru itu adalah dia ingin menjadi seorang wirausahawan. Yang kedua adalah latar belakang pendidikan. Nah, mungkin di sini latar belakang pendidikannya itu masih terkait dengan berwirausaha, dengan kewirausahaan. Mungkin dia latar pendidikannya adalah orang ekonomi. Nah, biasanya orang ekonomi ini belajar tentang berwirausaha, belajar tentang memanage sebuah keuangan dalam perusahaan. Nah, pastinya di dalam wirausaha pun juga ada keuangannya. Nah, mungkin dari situ, dari latar belakang pendidikannya ini, karena dia memiliki potensi untuk berwirausaha, maka dapat dikatakan bahwa latar pendidikan ini pun bisa memotivasi seseorang agar menjadi seorang wirausahawan. Lalu selanjutnya adalah pengalaman atau pekerjaan di masa lalu. Mungkin dia di sini memiliki pengalaman dan juga pekerjaan di masa lalunya itu terkait dengan wirausaha. Mungkin dia dulu pernah bekerja di suatu restoran ataupun pernah bekerja di bisnis kuliner dengan seseorang. Nah, dari sini akhirnya dia memiliki pengalaman atas pekerjaannya di masa lalu. Oh, dia mengerti caranya membuat suatu produk. Dia mengerti caranya bagaimana mempromosikan dagangan, menjual dagangan. Nah, dari sini akhirnya dia berinisiatif, dia melihat adanya peluang untuk berwirausaha, maka dia melakukan hal tersebut.
akhirnya dia berwirausaha, melakukan kewirausahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengalaman atau pekerjaan di masa lalu itu bisa memotivasi seseorang untuk menjadi seorang wirausahawan. Oke, itu tadi dari elemen-elemen dan juga motivasi berwirausaha. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Di mana di sini ada faktor keberhasilannya, lalu di sini ada faktor kegagalannya. Di mana dalam faktor keberhasilan berwirausaha itu, di sini yang pertama adalah kerja keras. Oke, kalau kita mau berhasil dalam melakukan usaha ataupun bisnis, poin pertama adalah kita harus kerja keras, bekerja keras. Kita memulai bisnis tersebut dari nol sampai akhirnya bisnis tersebut pun berkembang dan mengalami kesuksesan. Nah, kita perlu adanya kerja keras. Lalu yang kedua adalah memiliki relasi luas. Relasi ini kaitannya adalah dengan berbagai pihak yang mungkin bisa bekerja sama dengan kita. Nah, kita harus memiliki relasi yang luas. Dari adanya relasi yang luas ini, kita pun bisa belajar. Kita bisa kita bisa mempunyai pengalaman, kita bisa melihat relasi-relasi kita, gimana sih dia itu bisa mengalami kesuksesan dalam bisnisnya, bagaimana sih caranya. Nah, kita bisa belajar dari relasi kita ini. Lalu yang ketiga itu adalah ambisi untuk maju. Yang keempat, memiliki kemampuan memimpin. Nah, ini pasti kalian harus memiliki kemampuan memimpin kalau ingin berhasil dalam memulai bisnis ataupun usaha, lalu mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, ketika nantinya ada resiko, ada masalah-masalah, kalian menyelesaikan masalah tersebut, berarti pemimpinnya ini harus mengambil sebuah keputusan. Maka harus mengambil sebuah keputusan yang tepat agar nantinya bisnisnya bisa berkembang dan tetap berjalan. Lalu selanjutnya ada jujur, kejujuran. Nah, ini adalah juga poin yang sangat penting. Selain jujur, di sini faktor keberhasilannya adalah disiplin. Nah, jadi ini adalah ketujuh faktor keberhasilan dalam berwirausaha. Lalu selanjutnya ada kegagalan. Kenapa sih dikatakan seseorang itu gagal dalam berwirausaha ataupun gagal dalam bisnisnya? Nah, ini ada poin-poinnya. Yang pertama, dia kurang ulet. Dia nggak cekatan. Lalu kemudian dia cepat putus asa. Yang namanya kita melakukan bisnis, melakukan usaha, kalau kita mau berhasil ya kita nggak boleh putus asa. Kita harus mencoba lagi sampai akhirnya sukses bisnis itu. Oke, tapi di sini dalam faktor kegagalannya adalah dia cepat putus asa. Lalu selanjutnya kurang tekun dan teliti. Dia tidak jujur, kurang inisiatif dan kreatif. Kalau kita berwirausaha, di sini inisiatif dan kreatif itu sangat penting agar bisnis kita ini selalu berkembang. Apalagi kalau zaman sekarang teknologi udah canggih, kita harus mengikuti tren-tren yang ada agar nantinya tidak tertinggal dengan tren yang lama. Jadi makanya di sini pasti kalau untuk keberhasilan itu diperlukan inisiatif dan kreatif. Tapi kalau dalam faktor kegagalannya di sini berarti kurang inisiatif dan kreatif. Lalu yang terakhir adalah adanya pelayanan yang kurang baik. Nah, itu bisa menjadi poin dalam faktor kegagalan. Ketika
kita tidak memberikan pelayanan yang kurang baik, maka pelanggan kita itu merasa puas. Pelanggan kita itu malah akan berpindah ke produk lain ataupun bisnis yang lain yang mereka rasa bahwa pelayanannya itu lebih baik di bisnis lain. Seperti itu. Jadi ini adalah faktor keberhasilan dan kegagalan dari suatu usaha atau dalam berwirausaha. Jadi ada faktor keberhasilannya dan ada faktor kegagalan. Oke, selanjutnya ada 10 kompetensi wirausaha. Kalau kemarin Budia sudah membahas 10 karakteristik seperti dream, lalu devotion, dan lain-lain. Nah, sekarang ada 10 kompetensi wirausaha. Nah, ini kalian juga harus tahu, harus kalian pahami, dan juga kalian hafalkan. Yang pertama di sini, untuk 10 kompetensinya itu, yang pertama adalah knowing your business. Maksudnya adalah mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Jadi kita harus mengetahui usaha apa sih yang akan kita lakukan, usaha apa sih yang akan kita dirikan. Dengan kata lain, maksudnya adalah sebagai seorang wirausaha, kita itu harus mengetahui segala sesuatu yang ada keterkaitannya dengan usaha atau bisnis yang akan kita lakukan, yang akan kita jalankan. Jadi kita harus mengetahui semuanya. Nggak hanya dari luarnya saja, tetapi dari dalamnya pun kita harus mengetahui usaha apa yang akan kita jalankan, apa yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah knowing the basic business management. Di sini maksudnya adalah mengetahui dasar-dasar bagaimana pengelolaan bisnis. Contohnya di sini kita harus mengetahui merancang usahanya. Merancang usahanya seperti apa. Lalu juga mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan. Nah, kita harus mengetahui. Lalu di sini kita misalkan bisa untuk memperhitungkan, kita bisa untuk memprediksi kegiatan-kegiatan usaha kita. Itu maksudnya di knowing the basic business management. Jadi kita mengetahui dasar-dasar bagaimana cara untuk pengelolaan bisnis tersebut, bisnis yang akan kita jalankan. Kita memahami kiatnya, kita memahami caranya, kita memahami prosesnya, kita memahami alur jalan bisnis tersebut. Lalu selanjutnya ada having the proper attitude. Di sini maksudnya adalah memiliki sikap sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Jadi di sini sebagai seorang wirausaha, kita itu harus memiliki sikap sempurna terhadap usaha yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap benar-benar sebagai pedagang. Kita bersikap sebagai seorang pengusaha, kita bersikap sebagai seorang industrian yang pastinya sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Maksudnya adalah seperti itu di having the proper attitude. Oke, selanjutnya setelah itu ada having adequate capital. Maksudnya di sini adalah memiliki modal yang cukup. Jadi selama kita melakukan sebuah usaha, melakukan bisnis, kita harus memiliki modal yang cukup. Nah, modalnya ini itu tidak hanya bentuk materi, misalkan mungkin bentuk uang, tetapi juga rohani.
di mana di sini biasanya memang yang namanya kepercayaan, yang namanya keteguhan hati itu merupakan modal utama dalam kita menjalankan sebuah usaha. Jadi di sini dalam memiliki modal yang cukup, ya kita harus memiliki cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat, dan juga mental. Nah, itu maksudnya di memiliki modal yang cukup. Jadi tidak hanya dari uang saja, tetapi seperti waktu, seperti tenaga, mental, ataupun tempat kita memiliki modal yang cukup. Lalu selanjutnya ada managing finance effectively. Nah, di sini terkaitnya adalah dengan kemampuan mengelola keuangan secara efisien dan efektif, lalu mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat. Nah, jadi di finance ini, managing finance ini kaitannya adalah bagaimana kita untuk mampu mengelola keuangan yang kita miliki dalam bisnis ataupun usaha tersebut. Oke, ini baru 5, kemudian 5 lagi. Yang pertama itu adalah yang keenam maksudnya. Di sini adalah managing time efficiently. Efficiently maksudnya adalah kemampuan bagaimana kita mengatur waktu seefisien mungkin. Nah, di sini selain kita maksudnya mengatur waktu seefisien mungkin, kita itu sebenarnya harus mengatur, lalu kita menghitung, dan kita juga menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kaitannya adalah di sini untuk kemampuan mengatur waktu. Lalu selanjutnya ada managing people. Nah, kalau untuk managing people, di sini itu kaitannya adalah bagaimana kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan atau memotivasi, dan juga mengendalikan orang-orang yang menjalankan perusahaan, yang menjalankan bisnis ataupun usaha tersebut. Contohnya adalah di sini karyawan ataupun pegawai yang kita miliki. Nah, di sini kita itu harus bisa untuk mengatur, lalu kita mengarahkan, dan juga memotivasi. Lalu selanjutnya yang ke-8 itu ada satisfying customer by providing high quality product. Yang maksudnya adalah, kata lainnya, kata gampangnya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Oke, jadi di sini pasti salah satunya itu adalah kita harus memberikan kepuasan kepada pelanggan kita dalam berbisnis ataupun dalam berwirausaha. Di mana di sini maksudnya memberikan kepuasan kepada pelanggan biasanya itu adalah kita menyediakan barang dan jasa yang bermutu, yang berkualitas. Lalu selain bermutu dan berkualitas, kita menyediakan barang atau jasa yang juga bermanfaat, yang pastinya akan memberikan kepuasan kepada para pelanggan kita. Jadi itu adalah dari segi kepuasan, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Lalu yang ke-9 itu adalah knowing how to compete. Jadi di sini maksudnya adalah mengetahui strategi atau cara bersaing. Nah, dalam kita berbisnis, berwirausaha, pasti kita memiliki pesaing, di mana mungkin pesaingnya itu dia memiliki produk yang serupa dengan produk yang kita punya atau produk yang kita jual. Nah, jadi di sini kita itu salah satu kompetensinya adalah kita harus mengetahui strategi dan cara bersaing dengan pesaing tersebut.
Nah, di sini kita harus bisa untuk mengungkapkan yang namanya SWOT atau SWOT. Jadi kita harus bisa mengungkapkan strength kita, weakness kita, opportunities kita, traits kita dari dirinya dan juga dari para pesaing. Nah, nanti untuk analisis SWOT ini kita lanjutkan, ada materinya. Jadi cukup kalian tahu aja bahwa di mengetahui strategi atau bersaing ini kita perlu yang namanya ada analisis SWOT. Kita harus mengetahui strategi atau cara bersaingnya. Lalu yang terakhir di sini adalah coping with regulation and paperwork. Maksudnya adalah membuat aturan ataupun pedoman yang jelas tersurat, bukan tersirat. Jadi harus benar-benar membuat suatu aturan ataupun pedoman yang jelas dalam bisnis yang akan kita jalankan. Bisnis yang kita jalankan, maksudnya adalah seperti itu. Oke, jadi untuk materinya sudah Bulia jelaskan. Tadi ada elemen, ada motivasi berwirausaha, faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk menjadi wirausahawan, lalu kemudian ada faktor penyebab keberhasilan suatu usaha, dan juga faktor penyebab kegagalan sebuah usaha. Lalu yang terakhir adalah 10 kompetensi wirausaha. Oke, berarti untuk di materi bab pertama ini sudah selesai Bulia jelaskan. Untuk pertemuan di minggu selanjutnya berarti akan Bulia lanjutkan masuk materi baru, yaitu materi di bab 2 mengenai peluang usaha. Oke, untuk itu materinya sudah selesai saya jelaskan. Silakan bisa kalian buat catatannya di buku kalian sebagai tambahan untuk belajar. Oke, sekian dari Bulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.